Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bertemu lagi dengan Ustazah Nia pada pembelajaran online hari ini, tanggal 16 Oktober 2020. Nah, hari ini kita akan belajar mapel adab tentang birrul walidain. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal perbuatan apa yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda, sholat pada waktunya. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Jadi anak-anak di sini di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah termasuk jenis ketaatan yang utama seperti tadi yang sudah disebutkan pada hadis. Allah menempatkan perintah berbakti kepada orang tua urutan kedua setelah perintah beribadah kepadanya. Allah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dari surat tersebut juga disebutkan kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Seseorang tidak akan mendapatkan ridho Allah selama ia belum mendapatkan ridho dari orang tua. Dan jadi ridho orang tua itu sangat penting anak-anak untuk kita semua, karena Allah akan meridhoi kita selama kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Selanjutnya yaitu adab-adab berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu menaati mereka dalam kebaikan dan segera menjawab atau mengerjakan perintahnya. Yang kedua yaitu rendah hati dan bersikap penuh kelembutan dan kasih sayang. Jadi kita tidak boleh kasar kepada kedua orang tua kita, tidak boleh membentak kedua orang tua kita. Yang ketiga yaitu merendahkan suara dan pandangan ketika berbicara. Menggunakan kata yang baik dan sopan saat berbicara. Jadi ketika kita berbicara itu kita harus menggunakan kata-kata yang baik, sopan, tidak boleh membentak, tidak boleh dengan nada yang tinggi. Yang keempat yaitu berbuat baik kepada mereka berdua. Yang kelima, mendoakan dan memohon ampunan kepada Allah untuk mereka. Nah, kita itu wajib ya anak-anak untuk mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Yang selanjutnya yaitu meminta izin kepada mereka saat akan melakukan sesuatu. Nah, jadi ketika anak-anak mau keluar bermain, anak-anak harus berpamitan kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya yaitu berusaha selalu memuliakan dan menjaga nama baik kedua orang tua kita. Selanjutnya yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua kita setelah kedua orang tua kita meninggal. Nah, jadi walaupun ketika kedua orang tua kita sudah meninggal, kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita anak-anak. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu mendoakan keduanya. Jadi kita mendoakan orang tua kita. Yang kedua yaitu memohon ampunan bagi keduanya. Yang ketiga, menunaikan janji atau nazar kebaikan mereka berdua yang belum ditepati ketika keduanya masih hidup. Yang keempat yaitu menyambung tali silaturahmi kepada keluarga, karib kerabat, dan teman mereka berdua. Yang selanjutnya yaitu memuliakan sahabat dan teman kedua orang tua, dan menziarahi kubur, mengucapkan salam dan mendoakan mereka berdua. Selanjutnya yaitu tentang
perbuatan yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan ya anak-anak, karena kita ketahui bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu sangatlah dosa besar. Apa saja itu perbuatan yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua kita? Yang pertama yaitu membuat kedua orang tua sedih maupun menangis, baik karena perkataan maupun perbuatan dari kita yang dapat menyakiti hatinya anak-anak. Jadi jangan sampai kita itu berkata yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang kedua yaitu menghardik atau membentak kedua orang tua. Nah, kita tidak boleh anak-anak membentak kedua orang tua kita, marah-marah, apalagi ketika kita disuruh belajar kepada kedua orang tua kita, terus kita membentak kedua orang tua kita. Itu tidak boleh anak-anak, karena itu termasuk perbuatan durhaka. Yang ketiga yaitu bermuka masam, mengernyitkan dahi dan sinis kepada orang tua. Dan mereka itu tidak boleh. Tidak menyantap bahkan mencela masakan mereka. Nah, ketika orang tua kita sudah memasak untuk kita, kita harus memakan masakan kedua orang tua kita anak-anak, terutama ketika ibu memasak. Nah, itu setelah diberikan kepada kita untuk dimakan, itu kita harus memakannya. Jadi tidak boleh mencela masakan ibu kita. Selanjutnya yaitu tidak memperhatikan ucapan orang tua ketika sedang berbicara. Nah, ketika orang tua sedang berbicara, kita harus memperhatikan anak-anak. Kita tidak boleh membiarkannya atau tidak memperhatikannya. Yang selanjutnya yaitu menjelek-jelekan dan mencela orang tua. Apalagi sampai mencela orang tua anak-anak itu tidak boleh. Itu perbuatan yang tidak baik atau durhaka kepada orang tua, itu sangat tidak baik. Nah, ini tadi anak-anak tentang materi Birrul Walidain pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan dari Ustazah Nia ini dapat membantu anak-anak dalam memahami materinya. Nah, jadi pesan dari Ustazah Nia itu kita harus mematuhi kedua orang tua kita. Kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita harus sayang dan cinta kepada kedua orang tua kita. Sekian dari Ustazah Nia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.